لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Terima kasih banyak Kela telah membacakan surah At-Tin ya dengan merdu sekali. Bu, Pak, hafal suratnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radatnahu asfala safilin. Terus illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun wa may yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Untuk membahas terjemahannya dan juga kajian tafsirnya sudah hadir bersama kita guru kita Al-Mukarram Ustadz Abe Gibran. Silakan Ustadz. Mas David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah qad akhrajana ta'izal fikri lil arbabil hija. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Fadilatil Mukarram yang sama kita muliakan, segenap para guru-guru kita dimanapun berada, semoga di bulan yang penuh kemuliaan, keberkahan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ini senantiasa guru-guru kita ada dalam kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita cintai, kita sayangi, bahkan sejuk dipandang mata kita, Mas David Khalik yang luar biasa selalu membersamai kita dalam program ini. Kita doakan beliau, mudah-mudahan Ramadan ini membawa keberkahan buat beliau. Amin. Amin. Disehatkan badannya. Amin. Amin. Ya Allah. Dan terus memberi cahaya buat kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Lalu Pak jamaah Masjid Al-Hikmah. Al-Hikmah, bapak-bapak, ibu-ibu semua sehat? Masih puasa? Tadi sahur apa anda? Alhamdulillah. Kadang-kadang ada Mas David, ya, sahurnya ngikut, puasanya kagak. Ada yang begitu ada? Ada. Mana orangnya? Iya. Kaila, Masya Allah. Sehat ya Kay? Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu semua, bahagia sekali. Diawali daripada sama-sama tadi Mas David secara spontan mengajak kita semua
untuk sama-sama melafalkan dan membaca surah At-Tin. Alhamdulillah. Berasa di madrasah. Masya Allah. Berasa luar biasa. Boleh jadi bukan apa yang saya sampaikan yang menjadikan kebaikan, lantaran satu, bacaan Al-Quran tadi yang Bapak Ibu baca, itulah yang menjadikan banyak kebaikan. Masya Allah. Amin. Alhamdulillah. Di bulan Ramadan ini satu hurufnya 10 kebaikan. Bayangkan 8 ayat, berapa huruf yang tadi kita baca semua, udah numpuk pahala kita. Betul. Betul. Maka luar biasa, dari ayat yang ibu tadi baca sama-sama, hampir nampak semua jamaah di sini hafal. Betul. Tapi ada makna dan kandungan yang begitu luar biasa dari ayat yang tadi kita sama-sama lafalkan, di mana surat ini turun di kota Mekah. Dan ini membuktikan bahwa surat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita. Dalam ayat tadi dikatakan bahwa kata Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di sini Allah menegaskan bahwa manusia adalah makhluk sebaik-baik ciptaan Allah. Alhamdulillah. Bersyukur kita diciptakan menjadi makhluk yang terbaik. Betul apa betul? Betul. Manusia berbeda dengan makhluk Allah yang lainnya. Betul. Dengan adanya apa? Kelengkapan kita diberikan hawa nafsu, diberikan hati, diberikan banyak sekali keistimewaan. Ini semua sudah dimuliakan oleh Allah. Tapi dalam ayat selanjutnya adalah apa? Banyak di antara mereka summa radadnahu asfala safilin. Allah sudah naikin derajatnya. Allah sudah ciptakan rupanya dengan bentuk yang seindah mungkin, tapi ternyata ada hamba-hamba Allah yang mereka merendahkan dirinya, bahkan serendah-rendahnya masuk pada dalam api neraka. Na'udzubillah. Di sini Allah mengatakan bahwa aku tidak pernah melihat rupa seseorang. Allah nggak ngelihat glowingnya kita. Allah menegaskan di sini bahwa kita ini makhluk yang mulia, dikasih kelengkapan yang luar biasa, dikasih pikiran, dikasih hawa nafsu, dikasih punya rasa mau, dikasih tahu mana membedakan yang baik dan yang buruk. Tapi ternyata kita sendiri yang merendahkan serendah-rendahnya kita, bahkan jadi rendahnya seperti api neraka. Na'udzubillah. Oleh karenanya Allah tidak melihat rupa kita, Allah tidak melihat badan kita, Allah tidak melihat harta kita, Allah tidak melihat pakaian kita, tapi yang Allah lihat adalah iman dan ketakwaan kita. Makanya orang puasa pahalanya beda-beda. Betul. Ada yang puasa sahur ngikut, habis sahur tidur, bangun-bangun menjelang maghrib. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Ada kagak yang begitu? Banyak. Betul. Ada yang lagi puasa marah-marah mulu. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Ada yang lagi puasa, ya Allah, baru sehari puasa udah mikirin baju lebaran. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Ayo, maka kata Nabi, saumuli wa ana azibihi, puasa yang kau kerjakan, aku yang akan memberikan balasannya. Kenapa demikian? Karena setiap orang puasanya beda-beda. Betul. Ada yang puasanya menjalankan segala perjalanan puasa itu dengan karena Allah, dia tidak pernah lepaskan daripada membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, menyempitkan pendengarannya dari hal-hal yang tidak baik, menyempitkan pandangannya dari hal-hal yang tidak baik. Ini orang puasa-puasa yang luar biasa. Tapi banyak di antara orang yang mereka puasa tidak punya kuantitas. Yang dikatakan oleh Mas David tadi, banyak mereka yang lalai dalam ibadahnya, sehingga mereka akhirnya merusakkan dirinya kepada al-pakwi neraka. Na'udzubillah. Dan siapa mereka yang punya amalan baik di mata Allah? Innalladzina amanu wa amilus solihat, kata Allah, illalladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Ada dua orang yang pahalanya nggak akan pernah putus-putus. Siapa mereka? Yang bukan hanya rupanya baik, bukan hanya rupanya cantik, bukannya rupanya ganteng, bukan. Allah nggak lihat rupa.
Katakan lagi, Allah nggak lihat harta, Allah nggak lihat rupa, Allah nggak lihat apapun yang ada yang membatasi daripada diri kita. Tapi yang Allah lihat, mereka yang punya pahala, yang tidak akan pernah putus adalah mereka yang walladzina amanu wa amilus solihat, manusia yang iman kepada Allah dan beramal soleh. Apalagi Ramadan, banyak berbuat baik sama orang. Betul apa betul? Betul. Betul apa betul? Betul. Ada nggak di sini orang pelit? Ada apa kagak? Kira-kira seneng nggak sama orang pelit? Enggak. Nggak seneng. Ibu nggak seneng sama orang pelit. Sama orang pelit juga nggak seneng sama yang pelit. Bener apa kagak? Betul. Ada yang begitu? Ada. Ada. Mana orangnya? Iya. Ayo, maka perbanyak amal soleh di bulan Ramadan. Ayo, bukan hanya untuk ibadah, hubungan soleh itu, hubungan dengan sesama pun harus soleh. Ramadan harus meningkatkan bagaimana caranya kita bermanfaat buat orang banyak. Tetangga kita belum makan, tawarin makan. Betul apa betul? Betul. Betul betul. Betul. Bikin sayur, tambahin kuahnya biar banyak. Saat rezeki kita dimakan orang lain, pahala itu akan berdobel buat kita semua. Alhamdulillah. Maka mereka yang beriman dan mereka yang beramal soleh, derajatnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan puasa ini membentuk kita, mendidik kita untuk pertama iman, merasakan bahwa Allah melihat kita. Yang kedua, kita beramal ikhlas, beramal memberikan banyak manfaat kepada orang lain, agar adalah apa? Mudah-mudahan kita mendatangkan daripada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Ya Bu, ada yang begitu ada? Ada. Mana orangnya? Masya Allah. Ada orangnya ada? Ada, mana orangnya? Baik Ibu, ada yang mau nanya? Angkat tangan. Masya Allah. Banyak mana banget. orangnya? Silakan Ibu. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, nama saya Ibu Mariani dari dari Majlis Taklim Al Hikmah Cibitung. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Ya, saya mau menjawab Bu. Iya. Terima kasih. Terus aja. Bagaimana cara menjaga kesungguhan hati kita dalam menjalankan ibadah sehari-hari? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung dijawab Ustadz. Allahumma shalli ala Muhammad. Bagaimana menjaga hati, kesungguhan? Masya Allah. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa mereka umat Nabi Muhammad, hamba Allah, yang ketika mereka berpuasa imanan wahtisaban, hanya karena Allah dan mengharapkan kepada Allah. Imanan wahtisaban, dengan iman dan mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa yang kita lakukan, maka Allah akan ampuni dosa kita. Alhamdulillah. Maka korelasinya adalah apa Bu? Yang pertama, bersihkan niatnya. Innamal a'malu bin niat. Luruskan niat kita. Karena kita ini puasa pengen dapat apa? Dapat sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Bukan pengen dipuji orang, bukan pengen dianggap soleh oleh orang, bukan pengen dianggap paling rajin oleh orang, tapi yang kita lakukan puasa ini hanya karena Allah. Maka ketika niatnya karena Allah, putus semuanya akan mendatangkan daripada keberkahan dari Allah. Lanjut diniatin karena Allah terus. Ya Allah, saya niat puasa karenamu. Kalau ada orang yang muji-muji kita, ingat, bukan saya yang pantas dipuji, Allah. Alhamdulillah. Itu kok puasanya rajin banget sih? Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah kasih mudah. Alhamdulillah. Jadi segala pujian itu kembaliin kepada Allah. Betul betul. Betul. Tapi ada orang yang begini. Alhamdulillah ya Allah, gua semalam ini mau puasa tahajud dulu. Lu tahajud apa kagak? Ada yang begitu ada. Lu mah gak kayak gua dong rajin. Ada orang begitu ada? Ada. Mana orangnya? Iya. Jangan pengen lalu ibadah itu dihargai orang. Jangan pengen lalu ibadah itu dapat pujian orang. Jangan pengen, dan ini yang Rasulullah katakan, al-mananun, ada satu hal sifat manusia yang aku paling takutkan kata Nabi adalah apa? Pengen dipuji
orang. Saat ada kita merasakan pengen dipuji, pengen dihargai, pengen dinilai, pengen merasa soleh, merasa pintar, merasa sebagainya. Sebenarnya kata merasa itu akan menghilangkan daripada nilai ibadah. Tuh, Bu. Ya. Bu. Maka jaga hati, mudah-mudahan ketika hatinya bersih, moga-moga ibadah kita semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, baik. Terima kasih banyak Ustadz. Sama-sama Guru. Bu, kalau puasa ngedenger Ustadznya semangat kayak gini, ya Bu ya, yang tadinya udah ngantuk langsung melek lagi ya Bu ya. Ada yang begitu ada? Ada. Mana orang? Nah itu dia. Baik, Masya Allah. Bulan Ramadan, bulan berbagi. Mari jadikan bahwa ibadah itu tidak hanya punya dampak kepada diri kita, tapi juga punya dampak yang baik buat lingkungan kita. Seperti tadi diingatkan oleh Ustadz Abi Gifran, bahwa dari sholat kita, ya ibadah-ibadah kita harus punya dampak positif bagi lingkungan kita. Mulai dengan berbuka puasa tidak hanya keluarga kita, tapi tetangga juga ngerasain, ya saudara kita juga ngerasain. Ada uang, jangan cuman kita dan keluarga, adik, kakak diperhatiin, terutama orang tua kita. Jangan kemana-mana, kembali lagi tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.